Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Insya Allah sehat. Bu Eka sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya sambil nunggu Pak Bowo nanti. Sekarang Bu Eka silakan hmm, untuk nanti ya Pak Bowonya sudah gabung belum Pak Bowonya? Belum ya? Belum, Bu. Ibu kok gambarnya Prof. ini ya? Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Bawo. Bu Eka udah siap ya? Sudah ready. Sudah ready. Itu tuh pakai baju apa Bu Eka? Baju SMK? Baju SMK, Pak. Jakarta Selatan. Ya, berarti udah siap ya. Bu Eka nanti diminta untuk mempresentasikan materi pembelajaran selama 10 menit ya Bu ya. Setelah itu nanti Ibu catat masukan dari saya dan Prof. Lena ya. Kemungkinan karena ini hari Jumat, saya izin bertanya duluan. Waktu 10 menit sekarang Ibu manfaatkan untuk presentasi. Kami persilahkan, Bu. Terima kasih Pak Bo, Prof. Lena. Izin saya sharing PPT saya. Sudah terlihat ya, Pak Bo, Prof. Lena? Sudah, Bu. Tinggal di slideshow ya, Bu ya. Oke. Saya mulai ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian baik-baik saja, gunakan protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian. Oke? Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang media promosi pemasaran online. Tapi sebelumnya, semalam itu Ibu udah chat tuh di grup kamu, di grup kelas kamu. Jangan lupa dilihat dulu modulnya yang Ibu sharing di Google Classroom. Coba nanti tolong dilihat-lihat kembali. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat nggak materi kita sebelumnya, yaitu tentang media promosi? Ya, siapa? Oh, Imam. Oke, Imam. Apa Imam? Ya, siapa lagi? Satu lagi? Ya, kalian telah ingat ya berarti ya, apa itu media promosi. Nah, untuk pembahasan kali ini, Ibu akan membahas tentang media promosi pemasaran online. Jadi, ruang lingkupnya lebih dipersempit lagi, Nak ya. Jadi, yang pertama, untuk KD 3.12, Ibu menerapkan, di sini Ibu akan menerapkan media promosi pemasaran online dan membuat media promosi pemasaran online. Oke, untuk capaian pembelajaran dan subcapaian, nanti kalian akan menguraikan media promosi pemasaran online, memperbandingkan media promosi pemasaran offline dengan yang online, terus kemudian mengkategorikan kelebihan dan kekurangan media promosinya tersebut, serta merumuskan pemasaran produk melalui media promosi pemasaran online. Oke, peta konsep untuk kali ini anak ya, yaitu kita akan bahas tentang pengertian media promosi, tujuan promosi, jenis-jenis promosi, manfaat promosi, macam-macam, dan kelebihan pemasaran online dan kekurangan pemasaran online. Nah, untuk tujuan kita kali ini, Nak, Ibu berharap kalian dapat menguraikan media promosi dengan tepat, kemudian memperbandingkan media promosi baik secara offline maupun online dengan kreativitas kalian. Kemudian kalian dapat mengkategorikan kelebihan dan kekurangan media promosi dengan tepat dan merumuskan pemasaran produk melalui media promosi online dengan benar. Untuk awalnya nih, Nak, Ibu akan share. Simak video berikut ya, Nak ya. Oke, setelah kalian simak video, nah sekarang Ibu tanya nih, apa sih promosi itu? Ya, coba Indah. Iya, benar ya Nak ya? Bagus buat kamu. Jadi promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan ya dari suatu unit usaha, masyarakat luas untuk memperkenalkan apa sih? Produk ya di berbagai macam masyarakat ya Nak ya, agar si konsumennya itu membeli produk itu tersebut. Jadi dengan sarana komunikasi yang jelas ya. Selanjutnya, apa sih tujuan promosi itu? Ada nggak tujuan dari promosi itu? Ya apa?
Andi? Oke, bagus ya. Oke, ternyata, nah, bisa dilihat dari kalian ini. Dari keenam tujuan promosi ini, semuanya sudah mencakup, nak, memberikan informasi, kemudian konsumen baru, memberikan keuntungan, keunggulan produk, citra produk itu sendiri, dan perilaku dari konsumen itu sendiri untuk membeli produk tersebut, ya. Oke, selanjutnya ada 3 jenis pemasaran. Yang pertama, pemasaran promosi langsung, kemudian promosi secara offline, kemudian promosi secara online. Yang Ibu tanyakan perbedaannya apa sih online, offline, dan langsung? Ya, siapa? Ita? Ya, oke Ita, bagus Ita ya. Sebetulnya dari gambar di sini saja kalian sudah bisa lihat ya. Ibu lihat seperti ini. Kalau langsung itu customer service contohnya, karena berkomunikasi secara langsung. Kemudian offline itu kita lihat baliho atau spanduk-spanduk besar di gedung-gedung. Dan kemudian kalau online itu banyak, apalagi sekarang dunianya digital, kita memasarkan produk lewat aplikasi yang kita kuasai. Oke. Kemudian apa saja manfaatnya sih dalam promosi ini? Ya, ada yang bisa jawab? Oke. Manfaat promosi adalah dari ke-7 manfaat ini semuanya sudah mencakupi, nak, yaitu memilih produk yang diinginkan, tingkat kebutuhan, kemudian pengenalan penyampaian, kemudian kemudian harga, strategi, kondisi pasar, kemudian image produk atau brand itu sendiri ya. Nah, lanjut, ada nggak perbedaan antara media promosi offline dengan media promosi online? Ya, Indah. Ya, betul. Oke, betul ya dari jawaban kalian ya. Berarti kalian sudah bisa nih membedakan antara online dan offline. Ini ya contoh-contohnya ya, nak ya, yang tadi Ibu paparkan. Oke, ini adalah contoh-contohnya. Dari media promosi buy one get one, terus kemudian ada diskon, beli makanan kemudian dapat minuman, terus beli kuota dapat telepon gratis, ya nak ya. Nah sekarang itu banyak sekali media promosi online. Apa sih yang sedang trending saat ini di masyarakat sekitar untuk media promosi kita promosikan secara online? Andi? Apa? Instagram? Oke, Instagram boleh. YouTube oke, TikTok oke. Berarti kalian tahu ya. Jadi banyak sekali media yang sangat populer untuk anak milenial sekarang ini. Berarti kalian sudah bisa nih memperbandingkan. Kalau dulu zamannya ada Friendster, kemudian zamannya lagi ada browser dan lain-lain. Kalau sekarang itu berpindah, banyak aplikasi yang bisa digunakan di era milenial seperti ini. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah manfaat apa sih yang kita bisa gunakan dalam media promosi pemasaran online? Ya, Ika? Oke, bagus ya. Manfaatnya itu satu, mengurangi biaya. Contohnya adalah biaya promosi, biasanya door to door dan lain-lain tanpa biaya sama sekali. Kemudian dapat diukur secara real time, artinya penjual sama pembeli bisa chat langsung, artinya secara nyata waktunya. Kemudian cepat menentukan target kepada siapa nih barang ini akan ditargetkan. Kemudian untuk paparan jangka panjang, jadi kita bisa update terus setiap pembaharuan yang kita distribusikan di pemasaran online ini, misalnya pembaharuan produk dan lain-lain. Oke, untuk kali ini Ibu akan melakukan diskusi kelompok buat kalian ya. Jadi ada satu kasus. Kalau sekarang kan karena pandemi seperti ini, nak ya. Kalau pandemi ini susah sekali orang untuk menjual produk ya, karena nggak boleh keluar alasan protokol kesehatan. Nah, kali ini Ibu akan kasih contoh kasus. Ini adalah real kasus dari yang kita analisa nanti. Jadi bagaimana seorang penjual ini mengembangkan usahanya di era pandemi.
apakah strategi yang akan dikembangkan sama si penjual ini dalam memasarkan produk di bidang pemasaran online. Jadi promosi apa yang digunakan orang tersebut untuk memasarkan online? Ayo coba kita diskusi. Ya, jadi Ibu akan bagi beberapa kelompok. Kemudian di kelompok itu kalian berdiskusi masing-masing, nanti kita akan bahas di sini. Oke, silahkan kalian diskusi, Ibu kasih waktu. Oke, sudah. Silahkan dipaparkan diskusinya. Iya, bagus. Oke, berarti kalian sudah bisa nih tentukan strategi pemasaran apa yang dibuat si penjual tersebut dengan menggunakan pemasaran online ya. Oke, nanti tolong hasil diskusi ini nanti kalian buat dalam PowerPoint ya setelah selesai diskusi, kemudian kalian upload di Google Classroom kalian ya nak ya. Oke, lanjut. Ini evaluasi kalian, hasil diskusinya nanti akan kalian upload di Google Classroom kalian. Kemudian selain itu, saya akan memberikan tes pengetahuan untuk kalian, yaitu di Google Classroom kalian menggunakan Google Form. Jangan lupa untuk kalian coba cek. Oke. Setelah itu, dari pembahasan kita, kesimpulannya apa, nak? Ya, Ika? Oke, bagus. Berarti kamu sudah paham ya, nak ya? Wah, pintar sekali. Oke, kesimpulannya kali ini adalah kita dapat mengetahui promosi itu sebagaimana mestinya, aktivitas apa saja yang digunakan dalam promosi. Kemudian manfaat promosi itu sendiri untuk apa saja, tujuan promosi dari penjual kepada pembeli itu untuk apa saja, terus jenis-jenis promosi yang dikembangkan pada era saat ini ya nak ya. Berarti sekarang pada saat ini promosi pemasaran online merupakan dari era pandemi ini tonggak utama untuk memasarkan produk yang akan dikembangkan atau produk yang akan dibutuhkan oleh masyarakat luas. Oke, sekian dari presentasi Ibu. Apabila ada yang bertanya, nanti bisa kita taruh kita bisa komunikasi di grup WA. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. 10 menit. Keburu-buru saya. Gugup. Waalaikumsalam. Gugup. Ya, nanti dengan Pak Bowo dulu ya. Pak Bowo Ya, dulu Bangga. alhamdulillah tuh, Bu Eka lancar ya. Gugup Pak. Aduh. Nih Bu Eka. Ya, hadir. Kalau ini nanti KD-nya apa nih? KD-nya menerapkan media promosi untuk pemasaran online. Menerapkan media promosi untuk pemasaran online dan membuat media promosi untuk pemasaran online. Iya, betul. Untuk kelas 12 pemasaran di udah ini ya. 12, iya di kelas 12 Pak, di Lebih semester kepada C6 ya harusnya ya, C5 C6 ya. Iya, C6 sama P5 Pak, membuat Mengurutkan media promosi, tapi kalau di dalam kajian tadi untuk ini, untuk prakteknya belum terlihat ya Bu ya. Tapi satu-satu dulu deh, saya mau ngebahas ya. Ya. Nih, kemudian di slide 4 Bu, lihat di tujuan. Peserta didik menguraikan media, membandingkan media, mengkategorikan, merumuskan di A. Tapi di sini prakteknya di mana nih Bu? Nggak ada. Prakteknya di diskusi nih Pak. Enggak, di sini balik dulu Bu, balik dulu ke KD Bu, biar itu Mas yang belakang. Merumuskan Pak, merumuskan. Kalau merumuskan hanya nyusun kata-kata nih. Coba balikin ke atas lagi Bu di KD Bu. Nah ini kan nanti ada 4112 membuat media promosi untuk pemasaran online, ini nggak ada nih Bu. Kenapa Ibu turunannya merumuskan? Iya, ini kan kemarin ini kan C6 nih Pak, merumuskan. Kalau membuat, turunannya membuat lagi, jadi saya agak, ini yang saya ganti kemarin, tadinya membuat dan melakukan ini Pak. Ya, kalau saya setuju di situ, jadi langsung aktivitas anak itu melakukan media
promosi online, baik itu mau di media sosial ataupun kayak gimana gitu. Kemarin Kalau merumuskan kan, ya kalau merumuskan berbeda kan Bu ya? Iya, betul. Terus berikutnya itu ya Bu ya yang perlu diperhatikan, karena saya sih kalau ngajar segala sesuatu outputnya apa gitu selalu. Kan outputnya ketika dia mempelajari tentang media promosi online, otomatis si anak nanti mampu belajar untuk menyusun media promosi. Iya. Ini hati-hati Bu, anak-anak lebih cerdas, banyak yang udah jadi admin, udah jadi media sosial, itu mereka banyak contoh-contohnya. Nah, memang di slide ini Ibu lebih banyak akhirnya kejebak menjelaskan tentang apa itu promosi online ya? Iya, promosi online Pak, sama offline itu dibeda-beda. Ya. Coba slide 5 Bu. Pengertian, tujuan, jenis promosi, manfaat, macam-macam media, manfaat pemasaran online, itu kan kelebihan kekurangan. Justru saya sih harapannya ada sedikit anak melakukan terhadap produk yang misalnya dia dagangkan untuk promosi online ini. Kan kalau lihat dari KD mah harus sampai situ ya Bu ya? Iya, karena membuat ya KD-nya tadi. Iya, membuat. Tapi di sini belum ada. Jadi contohnya di bawah itu tadinya harusnya tidak hanya ini pengertian oke. Tetapi ada contoh-contoh nih. Contoh media promosi offline, contoh media promosi online dan sebagainya. Karena di sini media promosi online pemasaran berarti ini di WhatsApp, ini di Facebook, ini di IG, ini di TikTok dan sebagainya, itu akan lebih menarik mereka. Kemudian nanti plus minusnya justru terlihat, kalau di TikTok kayak gimana, di WhatsApp kayak gimana, FB kayak gimana, dan seterusnya kayak gitu ya Bu ya. Iya. Nah jadi bisa menggunakan media promosi online yang lagi booming disukai oleh anak-anak gitu ya. Nah selanjutnya di slide 6-7 Bu. Nah di 7 ya Bu ya. Di 8 tadi soalnya ada yang agak ini kan promosi, lanjut Bu. Tujuan promosi. Nah di sini nih Bu saya agak bingung nih, jenis promosi. Ini dapat sumber dari mana Bu? Karena kalau misalnya kita ngomong langsung berarti COD-an ketemu sama ini orang. Pak, karkol gitu Pak. Karkol kayak customer service Pak. Kalau customer service ketemu dengan customer-nya kan? Kalau enggak, maksudnya ini yang saya contohin kayak customer karena pandemi ini customer service karkol gitu misalnya minta bantuan. Sales call kayak gitu. Iya. Itu masuk online atau offline? Kalau itu masuknya bukan online, bukan offline Pak. Kalau menurut saya secara langsung, tapi itu kan real time Pak. Menurut saya pribadi real time, secara nyata dia. Walaupun tanpa tatap muka atau bertemu. Terus kalau misalnya online kriterianya apa nih? Kalau misalnya kita sekarang menggunakan Zoom, online offline nih Bu? Ini online. Online. Kalau telepon pakai apa Bu? Pakai pulsa online atau offline? Kalau telepon pakai pulsa Pak. Pulsa bisa online, bisa offline. Makanya disebut pemasaran langsung gitu. Kalau menurut saya pribadi, ya kenapa Pak? Jadi maksudnya harus ada sumber rujukan yang menjelaskan memang ini ada langsung, ada offline sama online, karena umumnya sekarang kita bilang sih online atau offline kayak gitu ya. Atau misalnya mix antara offline sama online atau kayak gimana, umumnya kayak gitu sih. Nah, tapi dalam pematerian ini memang nggak ada bauran promosi Bu yang Ibu sajikan. Enggak, karena kan saya langsungnya ke media Pak, yang saya sebut ke media, karena materi sebelumnya tentang media pemasaran, terus ini spesifik lagi ke media pemasaran online-nya. Nah, dalam media pemasaran online nanti ya langsung di online-nya aja nih ya. Oke, bentuk-bentuk pemasaran online apa? Bentuk pemasaran online kan, pemasaran online itu kan melalui media digital ya Pak ya. Ya, mana nih? Di sini di materiin mana? Ini sih saya manfaat promosi, ini macam-macam media offline dan online. Terus kemudian contohnya, saya ngambil contoh-contohnya Pak.
misalnya Nah, melalui Bu, media gitu, Maya. Bu, makanya balik lagi ke KD. Ibu mau anak diminta untuk memahami tentang media online atau membandingkan offline sama online? Kalau di KD-nya itu kan media promosi pemasaran online ya Pak. Iya, Ya makanya kalau saya lebih, sih, jadi ketika di slide terakhir ini nggak bolak-balik lagi offline online, tapi udah spesifik khusus ke online. Baik bentuknya, tadi contoh-contoh seperti ini menggunakan beberapa media, dan akhirnya harapannya si anak dapat menyusun tuh salah satu bentuk media online kayak gitu, ya Bu ya. Jadi ketika jenis-jenis media sosial yang populer di Indonesia nggak itu langsung aja, langsung jenis bentuk media promosi dilakukan di media sosial. Jadi nggak bicara umum lagi, khusus spesifik semuanya berkaitan tentang pemasaran online gitu ya. Tentang promosi online ya Bu ya. Iya, promosi pemasaran online. Promosi pemasaran online gitu. Nah gitu Bu ya, jadi benar-benar ngerucut gitu sampai ke akhir itu benar-benar terlihat kedalamannya. Oh, berarti saya lebih kan ini fokus media promosi pemasaran online, saya di bawah-bawahnya saja, di atas terlalu banyak memperbandingkan gitu justru ya Pak nanti ya. keahliannya itu muncul di bawah gitu maksud saya. Kan di sini lebih banyak, kalau dengan KD-nya lebih banyak pemahaman ya, apa itu online offline, kelebihan keuntungan dan sebagainya kayak gitu ya. Nah terus di 18 coba Bu. Ini kan kasus Anda seorang wirausaha bergerak di bidang produk. Jadi nanti kasusnya individu aja Bu. Karena mereka punya WhatsApp, punya IG, punya media sosial. Kemudian coba media sosial ini manfaatkan untuk menjual produk. Baik itu produknya misalnya punya dia sendiri, punya keluarga, punya teman, atau kayak gimana di sana. Bagaimana promosinya. Terus sama Ibu lihat, kasih batas waktu. Nanti siapa yang sudah ada yang melakukan pembelian, langsung share langsung ke Ibu. Jadi teman-teman akan bersaing nih. Kenapa ini laku, kenapa ini enggak, salah di mana? Nanti akan bisa melakukan evaluasi terhadap media promosi online yang mereka lakukan itu Bu. Itu menarik Bu. Kalau misalnya ya ini kadang-kadang dianggapnya umum, padahal kan nanti harapannya mereka punya karakter dan skillnya sendiri-sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Tapi ujung-ujungnya bagaimana mereka melakukan pemasaran promosi online itu terlaksana, berikan kebebasan dan sebagainya. Ya, Bu Eka ada pertanyaan? Ya sih Pak, saya lebih paham Pak. Sebenarnya terlalu lebar di atas saya, kemudian pengerucutannya di bawah sini hanya beberapa slide. Tadinya ini banyak slide-nya, cuman saya pangkas-pangkas, jadi mengurangi isi dari ini aja. Itu aja Pak, makasih banyak atas ininya, masukannya. Selamat Bu ya. Ya, makasih Pak. Mangga Prof, abdi izin Jumatan. Bu Eka, Prof. Mangga Pak Bowo. Ya, hatur nuhun Pak Bowo, hatur nuhun. Sami. Ya sama lah nuhun segala rupina. Kayak kartu nilai nanya Pak Bowonya orang. Iya. Mangga Pak Bowo wilujeng Jumatan. Bu Eka. Ya, Prof. Ya. Materinya barusan dari Pak Bowo sudah dibahas ya. Ya Bu. Kita berangkatnya juga dari KD ya. Kita KD, kita lihat dulu dari KD-nya dulu, lihat ya Pak. Itu Pak Bowo juga tadi melihatnya kenapa dari KD, kita berbicara kaitannya dengan materi. Gitu ya. Jadi materinya mau kemana fokusnya, kita kemana arahnya, kita melihat dari KD di sini ya. Iya betul. Iya Bu. KD ini kan dari silabus ya. Dan kita tidak bisa mengganggu-gugat untuk sementara karena ini biasanya hasil dari MGMP, juga hasil dari Kemendikbud juga bisa itu biasanya ya dari hasil mereka ahli-ahli dari bidangnya itu. Nah kita sudah ada nih tuntasnya ini, dituntas tuntun dari atasnya, menerapkan media promosi untuk pemasaran online. Nah, jadi menerapkan itu kita berbicara KD-nya nanti diturunkan di dalam indikator kaitannya dengan nanti konten knowledge-nya ya gitu ya. Iya Bu. Berarti 3.12.1 itu adalah bagaimana dia supaya bisa menerapkan media promosi online untuk pemasaran online ini.
Nah, Bu Eka lihat di kata kerja operasionalnya. KO-nya. Iya, rumus itu yang harus dilihat oleh Bu Eka. Pas tidak, sehingga pada saat dia nanti akan menerapkan media promosi, lalu kita dilihatnya adalah kita akan berbasisnya di dalam KD pun, di dalam indikator harus HOTS kan gitu ya. Di dalam pembelajaran pun harus HOTS, high order thinking skill itu kita harus betul mewarnai di dalam pembelajaran. Nah sekarang apakah sekarang 3.12.1 ini dalam poin 13.21.123 ini akan berbicara akhirnya dia bisa menerapkan media promosi untuk pemasaran online atau tidak? Lalu apakah unsur dari 13.2.1.123 ini dari KD yang 3.12 itu adalah sudah mengunsur C4, C5 atau C6? Tidak. Karena pada saat kita berbicara menerapkan, berarti ini adalah sudah berbicara kepada C6 berarti ya, kita anggapnya begitu ya, menciptakan gitu ya, kita dalam bagaimana. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang menguraikan, ada di KO mana, ada di C mana ini? C4 Bu. Oke, silakan dilihat aja, silakan dilihat. Iya. Apakah betul di C4 ada nggak atau tidak? Silakan, coba dilihat dulu. Iya. Ini KD-nya kan menerapkan itu kan di C3 ya Bu ya. Makanya saya media promosi pemasaran online di sini saya ingin tadi enggak, kita kan berangkat dari sini tadi. Menguraikan ada di C mana? C4 Ibu. Sok dilihat C4-nya ada apa enggak? Lihat dulu. Kita tidak berdebat dengan asal itu, tetapi lihat dulu ada enggak di C4? Ada enggak di C4 di dalam KKO? Ada Ibu. Mana? Menguraikan. Di mana? Di dalam KC berapa? Di menganalisis C4, iya menganalisis Bu. Di situ ada mana? Memecahkan, menengahkan, menganalisis, menyimpulkan, mengaitkan, mentransfer, mengkredit, terus gimana? Mengoreksi, mendeteksi. Ada nggak menguraikan? Mengaitkan, memecahkan, menguraikan, memisahkan, menyeleksi, memilih, membandingkan, mempertentangkan, menguraikan, membagi. Ada. Nah, itu yang harus jelas. Kita menguraikan. Bagaimana anak itu nanti bisa menguraikan tentang media promosi pemasaran? Apakah dia memang bisa untuk menguraikan itu? Tidak. Nah, gitu. Itu ukurannya kan harus kalau kata kerja operasional itu harus dapat diukur, ya. Nanti begitu ya, Bu Eka ya. Siap Bu. Jadi kalau saya berbicara tentang apakah ini ada di C4, C5 atau C6, silakan nanti diperbaiki nanti, ya. Silakan diperbaiki oleh Bu Eka tentang berbicara tentang bagaimana menerapkan ini, sehingga menerapkan ini ada di C berapa, membuat ini ada di C mana. Kalau membuat supaya dia akhirnya bisa membuat, sehingga di dalam indikatornya harus apa saja dia itu dikerjakannya, sehingga terakhirnya dia bisa membuat media promosi untuk pemasaran online. Itu. Ya, itu yang harus diperbaikinya dulu. Jadi kita berbicara C4, C5, C6 sudah harus tergambarkan di dalam KD-nya itu sendiri. Itu ya Bu Eka ya. Ya baik Bu. Nanti lalu berikutnya nanti kaitkan dengan tujuan pembelajaran. Mana tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran kita berbicara tentang A, B, C, D. Unsur itu masih ingat kan waktu Ibu masih ini ya? Iya betul. Jadi ada apa ABCD itu? Kemudian behavior, kemudian condition sama degree Bu. Nah, ini pada saat kita berbicara boleh DCBA, boleh CBAD gitu kan gitu ya. Tetapi pada saat kita berbicara degree itu adalah berbicara yang harus dapat diukur. Iya. Dapat dinilai ketercapaiannya. Apakah memperbandingkan media promosi baik dan online maupun online ini dengan kreatif dapat diukur atau tidak? Membandingkannya bagaimana dapat diukur atau tidak? Mangga, itu saya serahkan ke Bu Eka ya. Karena ini kaitannya dengan tujuan pembelajaran adalah berbicara
kita dapat mengukur kaitannya dengan kompetensi pedagogik, yaitu menguasai karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Nah, ini kita berbicara tentang tujuan pembelajaran itu adalah berbicara tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh Ibu Eka tentang pedagogik. Ya. Kira-kira pedagogik itu apa? Pedagogik itu memiliki unsur ABCD, Bu. Dalam pembelajaran memiliki unsur ABCD, terus kemudian menerapkan nanti ketika pembelajaran itu kita harus menerapkan 4C dan literasi dalam pembelajaran yang inovatif, Bu. Jadi saya ingin menekankan kepada Ibu Eka, jadi pedagogik itu adalah kita mengetahui karakteristik peserta didik itu sendiri. Satu itu. Kompetensi pedagogik itu ada indikatornya itu, Bu Eka. Itu yang dimiliki oleh Ibu Eka. Ya. Bagaimana mengetahui tentang peserta didik itu materinya ini yang akan disampaikan, mau model pembelajaran apa yang dipakai oleh Bu Eka. Ini model pembelajarannya apa yang dipakai? PBL, Bu, problem based learning, Bu. Pak, ditutupan Pak. Problem based learning. Jadi kalau problem based learning ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Bu Eka pada saat di awal-awal. Iya. Langkah yang pertama apa bicaranya? Langkah yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi pada saat disampaikan kepada tujuan pembelajaran dan segala macamnya, sampai kepada slide ke-7, kita berbicaranya orientasi dulu peserta didik kepada masalah. Nah, masalahnya kita simak video berikutnya, silakan beri 5 menit, kita berbicara masalahnya. Kira-kira masalah apa? Sebelum ke masalah simak ini, kaitkan dulu dengan lingkungan dari peserta didik itu sendiri, Bu Eka. Jadi kaitannya, kenapa kita berbicara tentang itu? Karena berbicara tentang 4C. Apa itu 4C? Critical thinking, kemudian kolaborasi, communication, sama creativity. Nah, itu unsur proses pembelajaran abad 21 itu selain siswanya harus 4C, ibu juga harus 4C sebagai guru. Gitu, Bu. Dalam hal apa? Tadi penerapan di dalam konsep PBL betul-betul dilakukan sintak-sintak itu. Ya. Setelah orientasi pada masalah, ini adalah berbicara tentang apa? Materi Bu Eka itu apa tentang apa? Media promosi. Media promosi, ya. Media promosi, silakan. Kamu punya produk nggak? Mau dipromosikannya gimana? Coba, mau caranya dengan apa? Munculkan dulu dari mereka. Itu adalah kaitannya dengan sintak yang pertama. Kaitkan akhirnya berikutnya ke pemasaran itu ada medianya bermacam-macam. Kita tahu dulu arti pemasaran, kita bulatkan konsep materi tentang pemasaran itu, Bu Eka. Sehingga selain kita memancing kepada mereka tentang 4C-nya, karakternya juga terbangun, kita mengetahui tentang bagaimana mereka itu berbicara tentang komunikasi peserta didik terhadap kita. Itu Bu Eka. Jadi ini satu paket, satu kemasan, satu dus yang sama, satu rumah yang sama di dalam penerapan model pembelajaran, hostnya, TPACK-nya, materi apa yang akan disampaikan, cocok tidak dengan PBL, cocok tidak dengan PJBL. Karena kalau kita berbicara tentang menerapkan media promosi dan membuat media promosi, kalau saya melihatnya adalah PJBL. Project based learning yang harus dipakai oleh Bu Eka, bukan PBL. Karena ini kan hasilnya tadi di dalam tujuan pembelajaran bisa membuat, betul nggak? Iya. Nah, itu adalah bisa berbicara ada sebuah project yang dihasilkan. Ya. Nah, itu. Jadi itu berbicara nanti langkah-langkah project based learning-nya apa? Tetap sama, hampir sama. Kita berbicara dari masalah dulu awalnya. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Eka, jadi ini tidak
tidak semua model pembelajaran pas untuk materi itu. Makanya saya berangkat sama dari KD dan dari indikator KD yang Ibu uraikan dari KD itu. Lalu tujuan apa yang dicapai? Tujuannya kan mereka ingin bisa membuat, kan benar nggak tadi? Ya, KD-nya bukan juga begitu. Dapat menerapkan juga kelihatannya di dalam project itu di situ, project based learning. Problem based learning mah tidak tepat sepertinya untuk materi ini, Bu Eka. Itu dulu. Silakan. Sekarang lihat dulu PJBL langkah-langkahnya oleh Bu Eka, silakan. Lihat dulu PJBL langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari PJBL Bu Eka supaya kita connect dari materi kenapa harus PJBL. Bentar, Bu. PJBL itu yang pertama penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua perancangan proyek, penyusunan jadwal, pengevaluasian pengalaman, pengujian hasil, sama pengawasan terhadap hasil. PJBL Coba itu kata Bu Eka pas tidak untuk PJBL untuk penerapan poin ini? ya karena ini proyek ya Bu, jadi ada hasilnya ya. Betul. Walaupun di dalam problem based learning juga sama ada hasil yang dikinikan, tetapi maka kita melihat dari KD-nya. KD-nya itu kelihatan yang pas untuk Ibu adalah PJBL. Jadi dari PJBL itu ada di kegiatan inti dalam RPP itu. Jadi penentuan pertanyaan mendasar apa yang akan disampaikan oleh Bu Eka kepada mereka, pertanyaan-pertanyaan apa dipancing oleh mereka sebelum ke materi Bu Eka. Gitu. Karena apa? Kita kembali kepada tujuan Bu Eka supaya anak itu tadi gitu kan. Jadi ya lihat tujuan pembelajaran kita disampaikan kepada mereka. Nanti setelah pembelajaran ini dari Ibu, kalian harus bisa ini. Bahasanya bahasa Ibu Eka kepada mereka. Untuk kelas 12 yang kebetulan kelas akhir ya ini ya. Nah, itu disampaikan. Setelah itu baru oke, ada masalah silakan kamu mau apa pemasarannya pakai apa media, ada IG, ada TikTok, ada apa. Ditampung oleh Bu Eka itu. Ditampung oleh Bu Eka sehingga di situ muncul TPACK-nya Bu Eka. Muncul kita berbicara pedagogik knowledge-nya. Dengan berbicara apa mereka mau mengerjakan nantinya, ada tanya jawab dulu dari situ, dari masalah apanya apa dari mereka Bu Eka. Ya. Bukan dari kita dulu. Kita mah nanti membulatkan sebuah materi kepada mereka. Ya, membulatkan itu menyamakan persepsi akhirnya dengan mereka. Makanya PowerPoint Bu Eka masukkan itu baru gitu. Jadi jangan langsung kita PowerPoint dijejali mereka sehingga keler yang sudah penuh dengan tempe makin penuh akhirnya remuklah tempe tersebut gitu karena dipaksakan gitu. Dipaksa masuk ya. Iya, jadi remuk akhirnya tidak jadi tempe. Ini apa sih tempe? Jadi tempe yang remuk gitu ya. Kerupuk yang remuk yang tidak enak dipandang, akhirnya tidak enak makannya boleh aja mungkin tapi kan jadi tidak nyaman sebetulnya. Nah, itu Bu Eka. Lalu kita berikutnya baru, yuk kalau kalian sudah bisa dengan TikTok, dengan IG, dengan YouTube, dengan ini, bisa nggak nanti ngedesain kalau ada produknya mau apa? Nah, dari mereka juga, ya produknya apa? Coba tadi poin yang kedua apa tadi di dalam poin PJBL? Poin PJBL. Perancangan proyek. Oke, itu mendesain perencanaan proyek. Nah, tadi kaitkan, lalu berikutnya dari tadi silakan nanti pilih. Ada kan tugas itu mau offline, mau online, mau bagaimana caranya, silakan gitu kan.
Desain proyek itu, desain project itu oleh Anda, oleh kalian, gitu. Gitu tahapnya. Di situ apa muncul juga di situ apa teknologi knowledge-nya. Apa yang dipakainya? Ada Google, ada YouTube, ada lembar kerja, ada PowerPoint, gitu kan, gitu ya. Muncul di situ dalam tahap itu di kegiatan inti Bu Eka. Ya, siap. Lalu berikutnya yang ketiga apa dalam PJBL kaitan dengan materi? Menyusun jadwal. Siapa yang menyusun jadwal? Siapa yang menyusun jadwal di sini? Yang menyusun jadwal kita sebagai guru kita harus bisa tahu gitu seberapa lama proses hasil analisa ini gitu, Bu. Yang menyusun jadwal mereka, harus kreatif mereka, bukan Bu Eka. Kita mah mengobservasi saja. Makanya ada penilaian sikap di situ, penilaian keterampilan, betul kan gitu ya. Nanti pada saat mereka ada yang bertanya, dijawab oleh Bu Eka. Jadi jangan dipandu lagi oleh kita. Kita mah sudah pinter lah Bu Eka, udah pastilah di depan anak-anak gitu. Udah pasti itu mah. Tapi jangan sampai seperti itu kita menuangkan semuanya. Nyusun jadwal aja oleh kita. Enggak. Dari mereka juga. Oh ya, oke. Nyusun jadwal kaitannya dengan proyek yang tadi. Mau bagaimana nih? Mau buat apa dulu? Mau merancangnya apa dulu? Makanya tadi kaitkan dengan KD dengan indikator tadi, uraikan indikator tadi sehingga mereka itu bisa membuat dan menerapkan. Jadi tidak lepas buntut dengan hulunya. Kalau mau ular ya ular, bulu dari hulu ke hilir ya dengan buntut ular, jangan jadi buntut kera. Ini yang harus menjadi mengguluyur jadi berkesinambungannya. Enak dilihatnya dari apa? Dikemaskan dengan model pembelajaran tadi, Bu Eka. Iya, PJBL itu ya. Untuk materi ini PJBL ya. Iya. Saya mengatakan boleh kita evaluasi, betul nggak kita pasnya dengan PJBL untuk materi Bu Eka ini? Gitu ya, bukan problem based learning, gitu kan, gitu ya. Lalu berikutnya, tahap berikutnya apa akhirnya? Pengevaluasi pengalaman. Memonitor. Langkah keempat itu memonitor Bu Eka. Disitulah Bu Eka melihat, mengobservasi perkembangan mereka, Bu Eka. Jelas dulu nggak sampai sini? Terbayang nggak? Ya, paham, Bu. Nanti pada saat PPL itu Bu Eka harus melakukan itu. Jadi ya, dari awal sampai akhir harus begitu. Gitu. Ya, paham, Bu. Jadi pembukanya persepsi kaitannya dengan tugas yang dulu atau video yang sudah diberikan linknya gitu kan gitu ya, persepsinya mengaitkan dengan nanti materi yang akan dibahas oleh Bu Eka nantinya. Lalu di kegiatan intinya yaitu tahapan-tahapan PJBL. Model pembelajarannya yang mau dipakai. Sehingga 4C-nya muncul nggak sampai ke 4 ini? Muncul, Bu. Muncul ya? Munculnya gimana kira-kira Bu Eka? Iya, kalau kan tadi kan dibuka mulutnya, dibuka. Iya. Komunikasi, Bu. Dari komunikasi kan kita udah sama siswa tuh udah berkomunikasi. Terus kolaborasi tanggapan mereka, terus daya pikir mereka dari kreativitas mereka dengan dari simak video, persepsi dan lain-lain itu sudah ada. Jadi tahapan-tahapan itu sudah jelas. Jadi Ibu Eka tidak hanya sekedar nanya, jawab, tidak. Gitu ya. Jadi Bu Eka itu jadi berbicaranya dalam pengembangan potensi peserta didik di dalam kemampuan pedagogik pun akhirnya tergambarkan. Mengembangkan potensi. Sebab Bu Eka indikator dari kemampuan pedagogik, 1, dengar dulu, menguasai karakteristik peserta didik. Harus tahu dulu audiennya seperti apa. Ya. Lalu berikutnya tadi kata Bu Eka ABCD-nya harus tahu. Ya. Kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Tadi adalah berbicara tentang model pembelajaran apa yang dipakai. Teorinya teori humanistik misalkan dipakainya. Memanusiakan manusia karena yang dihadapi kita adalah manusia. Iya. Bukan benda mati yang kita hadapi ini.
Yang ketiganya kita dalam rangka pengembangan kurikulum. Kurikulum kita 2013 yang direvisi dari mulai 2017, 2018, 2018, 2020 sampai sekarang direvisi itu adalah RPP 1 lembar. RPP pandemi katanya gitu ya istilahnya. Nah, itu adalah dalam rangka pengembangan kurikulum. Lalu bagaimana pelajarannya untuk mendidik akhirnya tidak hanya menjanjikan materi. Jadi pada saat menyampaikan tadi, nanti pada saat kalian sudah membuat media pemasaran harus yang mendidik ya. Jadi maksudnya jangan mematikan, jangan kayak produk ini mah jelek tidak boleh menjelekkan, itu ada etikanya. Nah, itu mendidik, sampaikan oleh Bu Eka kepada mereka. Lalu berikutnya adalah tadi kita berbicara tentang bagaimana pengembangan potensi peserta didik. Makanya tadi di dalam project based learning itu dari awal sampai akhir poin dari karakteristik kemampuan pedagogik dari Bu Eka itu dipraktekkan di situ. Lalu berikutnya kita berbicara tentang kembali lagi kepada menguji hasil. Nanti kan mereka sudah punya proyek kan, betul nggak? Hasilnya Bu ya. Ini disajikan. Boleh dengan metode debat, boleh diskusi panel, boleh seminar gitu kan. Nanti pada saat membuat desain proyek itu adalah workshop, boleh itu karena di dalam model pembelajaran setiap sintaks model pembelajaran ada metode-metode yang dipakai Bu Eka. Iya. Terbayang ya kalau saya bicara ini? Iya Bu. Mudah-mudahan di PPL tidak tetap seperti ini. Jadi ada sebuah perubahan. Ya, dalam menguji hasil di situ muncul akhirnya di dalam kompetensi pedagogik itu penilaian dan evaluasi pembelajaran. Penilaiannya apa? Tadi itu sikapnya, dalam keterampilannya, pengetahuannya harus ada tes. Ada soal yang disampaikan kepada anak pada saat 2 kali 45 menit ada soal yang harus disampaikan. Ya. Soalnya apa? Tadi harus C4 mengandungnya juga gitu kan gitu ya, C4, C5, C6. Soal itu langsung diperiksa dalam 5 menit sudah. Ya, Imam bagus ya tadi hasil evaluasinya bagus nih, banyak yang benar gitu ya. Nah, Suiro juga bagus, ada kemajuan, nah gitu kan gitu ya. Jadi ini nilainya agak nanti lebih ditingkatkan lagi ya. Nah itu harus ada evaluasi penilaian tes pengetahuan ini disampaikan pada mereka sebelum Bu Eka menutup pembelajaran dengan mengevaluasi pengalaman dulu dari project based learning, pengalaman apa yang didapatkan di dalam membuat project itu. Jadi 1 sampai 6 di dalam project based learning sudah dipraktekkan oleh Bu Eka. Pedagogiknya TPACK juga sudah kita munculkan. 4C juga sudah munculkan. P3K juga kita munculkan. ABCD juga munculkan. Jadi kita tidak terpisah-pisah. Dibungkusnya dengan apa? Tadi dengan model pembelajaran yang di dalamnya ada metode-metode yang kita terapkan. Biar pusing nggak Bu Eka nih? Silakan. Terbayang nggak pada saat PPL? Iya, kemarin kan gini loh Bu. Saya sedikit cerita boleh ya Bu ya? Boleh. Kan tidak akan jumatan ya kita ya. Sebetulnya ditinggalkan. Iya, sebetulnya ada 2 PPT. Yang dari pertama peer teaching gitu kan. Ada 1 lagi. Nah, ini yang kedua gitu ya. Saya coba kembangin lagi yang ini gitu maksudnya. Jadi di pembuatan KD ini kan menerapkan itu kan adanya di C3 gitu kan. Kan kalau yang HOTS itu kan dari mulai C4, C5, C6 sama P3, P4, P5 gitu ya Bu ya. Nah, di sini kan dari menerapkan ini siswa dapat menguraikan. Ini pemahaman yang saya dapat gitu ya Bu. Terus siswa ini harus bisa membandingkan nih offline ini seperti apa, online ini seperti apa, karena di materi sebelumnya itu, materi KD ini dia hanya media promosi pemasaran gitu. Jadi ini kan lebih spesifik ke online. Nah terus, yang ini nih
tadinya membuat, ini saya di sininya melakukan tadinya Bu. Tapi saya rombak lagi di sini merumuskan, benar kata Pak Lili. Oh iya, ini cocok ini. Kalau melakukan itu cocok gitu. Itu saja sih dirombak kemarin ini. Ya, ya. Jadi oke, Bu Eka. Ya, kita kan tidak bisa apa-apa dengan KD ini kan. Benar, Bu. Biarkan saja dengan KD ini, karena ini adalah tuntas tadi diawali kita kan gitu ya. Dituntun dari atas, sudahlah. Ya. Nah, kita yang bisa leluasanya gitu ya. KD ini mau KD-nya adalah C1, C2, C3, C4, C5, C6, peduli amat. Yang penting kita, ini adalah karena tuntas, kita harus sesuai dengan itu, gitu kan, gitu ya. Nah, kita pengembangannya kita supaya C4, C5, C6 tadi di indikator. Iya, betul. Nah, gitu saja, sehingga kita dapat melihat di C4, C5, C6, sehingga bagaimana dia bisa menerapkan, sehingga nanti bisa menerapkan. Nah, poin mana yang harus dia akhirnya nanti berorientasi bisa menerapkan di C4 ini, C5, C6 ini. Uraikan 1, 2, 3, 4, 5, mau 6 juga terserah. Nanti yang satu lagi bisa membuat 1, 2, 3, 4 silakan. Sehingga tercakup di situ akhirnya muaranya dia bisa membuat. Iya. Siap, paham, ya? Bu. Paham, Bu. Makasih banyak, Bu. Jadi jangan diinikan tentang KD ini, biarkan aja. Nanti kalau kita membahas KD, masalahnya MGMP nanti, pengawas nanti ya. Nah, kita bisa leluasannya sebagai guru di sana, Bu Eka ya. Ya, makasih, Bu. Jadi nanti perbaiki KD-nya, perbaiki indikatornya, tujuan pembelajarannya juga dapat diukur nantinya yang dapat dilakukan oleh siswa gitu ya, Bu Eka ya. Nanti Bu Eka di PPL itu 2 kali 45 menit menerapkan tentang bagaimana model pembelajarannya, mau PJBL dan PBL, harus juga mengunsur unsur KD-nya harus hot, unsur evaluasinya harus hot, unsur proses pembelajaran dalam rangka actionnya harus juga hot. Ya, jadi bukan dievaluasi saja di hot itu, bukan di KD saja, tetapi actionnya Bu Eka juga harus hot. Makanya kita pakai jembatannya, jalannya, medianya adalah dengan model pembelajaran itu yang kita pakai, dengan metode itu dan media yang kita pakai. PowerPoint yang dipakai, materi yang ingin dimasukkan oleh Bu Eka tentang materi-materinya itu dalam rangka membulatkan nanti saat masukkan, simpulkan. Dalam diskusi mereka sudah diskusi, masukkan ini supaya kita sama persepsi gitu. Ya. Jadi kita tidak menjejali dengan itu. Gitu Bu Eka. Oke. Apalagi yang mau disampaikan? Siap, Prof. Sudah paham ini tentang penjabarannya. Jadi masuknya PJBL, nanti saya revisi. Alhamdulillah banyak masukan dari Prof. Banyak cari inspirasi saya udah banyak sekali menginspirasi saya, Prof. Oke, siap. Jadi akhirnya pada saat dengan PJBL kita materinya dengan PJBL, dengan PBL pun kita sekali lagi. Jadi materi apapun silahkan pas atau tidak dengan model pembelajaran, gitu ya. Materi apapun sesuaikan dulu. Jadi nanti akan terlihat bahwa content knowledge-nya dalam indikator nanti akan terlihat. Iya, betul. Ya, pedagogic knowledge-nya dalam pendekatan saintifik yang 5M tadi. Iya. Ya, 5M tadi kan paling tidak yang banyaknya sekarang adalah menanya saja dan mengamati video tadi. Iya. Ya. Jadi nanti ada menanya, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi tadi ya. Dalam rangka kaitkan dengan PJBL tadi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Kaitkan dengan PJBL. Ya. Lalu tadi teknologinya sudah pakai tadi, bisa YouTube, bisa Google, bisa apa saja silahkan. Iya. Nanti pedagogik content knowledge-nya, yaitu tadi berbicara tentang menganalisis hasil-hasil yang tadi project itu. Punten lepat kamar, Bu Lena, Prof Lena, punten ini. Hayu mangga Kadio, hayu. Nah, jadi Kadio Pak Asep. Jadi gitu ya, Bu Eka. Iya, makasih. Oke, sudah ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Ya sudah Prof, makasih banyak buat menginspirasi saya nih dalam memperbaiki revisinya. Ya, mangga. Harus diperbaiki ya Bu Eka ya, supaya hasilnya optimal ya, dari yang sudah baik menjadi lebih baik ya Bu Eka ya. Ya baik Semangat, Prof. Sukses, semoga lancar apa yang diinginkan Bu Eka ya. Yang intinya adalah kita menghadapinya manusia bukan robot. Ya. Baik.
kita mendidik karakter, dan Ibu Eka adalah menjadi guru. Gurunya adalah digugu dan ditiru. Kan gitu ya. Guru besar pun gitu, nggak ada dosen besar ternyata, guru besar kembalinya ya. Kita mencoba menjadi bijak dalam hal itu ya saya yakin Bu Eka pasti mampu. Bu Eka masih muda dan semangat bisa mengaplikasikan apa yang barusan kita sudah diskusikan. Itu ya Bu Eka, tidak ada yang tanyakan? Sudah cukup Prof. Kita foto dulu ya Prof. Boleh. Dulu. Siap, saya ingin fotonya tetap dengan jempolnya walaupun. Ya mangga Bu Eka. 1, 2, Pak Asep minta foto dong Pak Asep. Jempolnya mana? Jempolnya mana? 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sama-sama sukses ya Bu Eka ya. Terima kasih. Buat teman-teman yang lain ya, buat Bu Eka ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Prof. Mangga sami-sami.